jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan cerita di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, kepala tanpa tubuh di belakang rumah. Puasa. Orang Jawa punya banyak kebiasaan berbau spiritual untuk menguatkan jiwanya melalui puasa. Banyak puasa yang dikenal, mulai dari puasa Senin Kemis seperti Sunnah Rasul, puasa Weton, Mutih, Pati Geni, dan lain-lain yang tak ada dalam syariat Islam. Tapi ini tentang adat dan tradisi. Maka Bapak sering menyuruhku berpuasa, katanya untuk menguatkan jiwa. Entah apa maksudnya. Sekuatmu puasanya, diniati untuk tirakat saja intinya. Harus tulus, tak boleh punya tujuan neko-neko apalagi pikiran jahat, gitu katanya. Nah, dari kebiasaan itu aku jadi sering berpuasa. Waktu itu aku masih SD, jadi belum punya jadwal untuk periodik tamu bulanan yang bisa membuatku beralasan tidak puasa. Selain puasa Senin Kemis, aku pernah mencoba puasa mutih. Hanya makan nasi dan minum air putih saja. Kata Bapak, puasa mutih yang dilakukan dengan tulus dan bertujuan dekat dengannya bisa membantu menyehatkan fisik dan jiwa. Bahkan bisa meningkatkan spiritual, tapi efeknya mereka akan lebih sensitif pada energi-energi gaib. Awalnya aku hanya puasa sehari, karena kata Bapak kalau aku kuat aku boleh meneruskan puasa. Maka hari kedua dan ketiga pun aku berpuasa, hanya sahur dan buka dengan air putih dan nasi putih. Dan mungkin karena kurang gula, aku jadi sering ngeliang atau pusing. Tubuhku sempat lemas di hari ketiga. Malam itu aku memutuskan tidak puasa lagi. Selepas sembahyang, perutku mulas bukan main. Aku hanya minum teh hangat dan bergegas ke WC yang masih terpisah dengan rumahku. Aku hanya berjalan ke halaman belakang rumah sekitar 15 meter. Gelap sekali waktu itu. Aku hanya membawa senter yang baterainya sudah mau habis. Remang-remang, sedangkan di WC hanya ada lampu neon ukuran 5 watt. Cukup untuk menyinari WC sempit. Cukup untuk bisa melihat gayung dan bak mandi, itu saja. Tapi ada yang aneh rasanya. 5 menit berlalu seperti ada sepasang mata yang mengawasiku dari angin-angin WC. Aku sengaja tak mau melihat. Kuteruskan saja buang hajat. Ada kalanya pura-pura tak tahu membuat kita merasa aman. Tapi setelah semuanya selesai, sebelum aku berjalan menuju rumah, kusempatkan melirik angin-angin meskipun takut. Astagfirullahaladzim. Benar, aku diawasi. Sepasang mata itu melihatku tajam. Giginya meringis seperti kesakitan, seperti tercekik. Wajahnya pucat, kebiruan, berkerut seperti mayat. Setelah mataku tercekat, beberapa detik aku baru sadar. Yang kulihat hanya kepala yang menggantung di angin-angin. Hanya kepala tanpa tubuh, nyata dan begitu jelas. Tak berdarah-darah, hanya kepala yang menggantung. Napasku tersengal-sengal. Segera aku berlari dan sekali aku melihat ke belakang, kepala tanpa tubuh itu makin jelas seperti ikut berlari mendekatiku. Masih dengan raut yang sama, menatap tajam dan meringis. Pak, orang itu seperti kesakitan dan ingin ngomong sama aku. Pak, dia itu begitu mirip sama Mbah Mi. Kupikir dia Mbah Mi, hanya saja dia lelaki dan terkesan lebih tua. Pak, aduh seram sekali, ceritaku pada Bapak. Bapak hanya menenangkan, lalu mulai saat itu Bapak melarangku puasa mutih lagi. Puasa Senin Kemis saja. Sepertinya kamu gak kuat puasa mutih, katanya. Singkat cerita, liburan semester akhir, aku bercerita pada Bapak mengenai
skripsiku seputar pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun Bapak hanya seorang petani dan lulusan SMP zaman itu, tapi Bapak selalu nonton TV dan langganan koran. Pengetahuan Bapak bolehlah diadu dengan mahasiswa zaman sekarang seperti aku, jadi selalu nyambung waktu bicara sama Bapak. Pembantaian PKI waktu itu sepertinya bisa dibilang pelanggaran HAM berat. Banyak orang tak bersalah jadi korbannya. Bahkan sampai sekarang anak cucu mereka masih juga diperlukan tak adil. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.